Apakah rokok itu halal atau haram? Pertanyaan ini sudah lama jadi perdebatan, dari warung kopi sampai majelis ilmu. Tapi, apa jadinya kalau yang membahas adalah Abu Nawas, si cerdik penuh humor, berhadapan langsung dengan seorang ulama salafi yang tegas? Bayangkan suasana majelis besar, jamaah berdesakan, ulama salafi sudah siap dengan dalil-dalilnya, dan Abu Nawas malah datang santai sambil menggenggam rokok yang masih menyala. Akankah Abu Nawas kalah telak dalam debat? Atau justru ia akan membalikan keadaan dengan logika kocaknya yang bikin semua orang tertawa terpingkal-pingkal? Sebelum kita mulai kisah serunya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lucu dan penuh hikmah lainnya dari Abu Nawas. Di sebuah sore yang agak panas, Abu Nawas nongkrong di warung kopi favoritnya. Ia duduk di pojok, kakinya selonjoran, satu tangan pegang gelas teh panas, satu tangan lagi memegang rokok kretek yang asapnya mengepul seperti cerobong pabrik. Setiap kali ia menghembuskan asap, ia bentuk jadi lingkaran, segitiga, kadang juga huruf Arab, meski lebih mirip cacing kepanasan. Pengunjung warung sudah biasa dengan tingkah Abu Nawas. Mereka tahu, kalau Abu Nawas sudah pegang rokok, biasanya bukan cuma asap yang keluar, tapi juga omongan-omongan aneh yang bikin kepala cenat-cenut sekaligus ngakak. Tiba-tiba, krek, pintu warung terbuka. Masuklah seorang ulama salafi yang terkenal serius. Jubahnya putih kinclong, janggutnya klimis rapi, alisnya tebal kayak ulat bulu berantem. Begitu ia melihat Abu Nawas yang sedang mengisap rokok sambil ketawa-ketawa sendiri, wajahnya langsung berubah masam. Ulama, Abu Nawas, berhentilah. Rokok itu haram. Asapmu bikin orang batuk, paru-parumu rusak, dan uangmu habis sia-sia. Orang-orang di warung mendadak diam. Mereka tahu, ini momen seru. Adu mulut antara ulama serius versus Abu Nawas biasanya lebih panas daripada kopi tubruk baru diseduh. Abu Nawas dengan santainya meniup asap rokok ke atas, lalu tersenyum nakal. Abu Nawas, wahai tuan ulama, kalau asap rokok haram, berarti asap dapur istri saya juga haram dong? Sama-sama bikin orang batuk. Bedanya, asap rokok bikin lapar, asap dapur bikin gosong. Pengunjung warung meledak ketawa. Ada yang sampai nyelepet tehnya ke temannya karena kaget. Ulama, itu berbeda. Abu Nawas, asap dapur ada manfaatnya untuk memasak makanan. Asap rokokmu, nol manfaat. Abu Nawas, nol? Wah, berarti tuan ulama belum tahu. Rokok ini banyak manfaatnya. Misalnya, kalau ada maling masuk rumah saya tiup asap ini ke mukanya, pasti dia kabur sambil nangis. Itu kan manfaat besar, melindungi harta benda. Satu warung langsung pecah. Ada bapak-bapak batuk saking ngakaknya. Ada anak kecil jatuh dari bangku karena ikut ketawa. Ulama, tidak bisa begitu. Rokok tetap merusak badanmu. Itu dosa. Abu Nawas, kalau merusak badan haram, berarti tidur siang lebih dari 2 jam juga haram. Karena habis itu badan pegal semua. Bahkan makan sambal juga haram, karena bikin perut panas. Wah, bahaya sekali hidup ini, tuan ulama. Orang-orang makin gak tahan, ada yang teriak, betul juga tuh, sambil ngakak. Ulama, mengerutkan dahi. Jangan asal bicara, Abu Nawas. Rokok itu jelas tidak ada di zaman Nabi. Kalau sesuatu tidak ada di zaman Nabi, jangan-jangan itu bid'ah. Abu Nawas, kalau begitu teh manis yang tuan ulama minum barusan juga bid'ah. Karena di zaman Nabi, teh belum ada. Kenapa tuan ulama minumnya lahap sekali? Jangan-jangan teh manis ini juga haram. Ulama langsung tersedak tehnya sendiri. Satu warung terbahak-bahak. Ulama, panik. Itu berbeda. Teh memberi semangat. Abu Nawas, senyum licik. Sama saja. Rokok juga memberi semangat. Kalau saya tidak merokok, saya malas bicara. Tapi begitu merokok, saya bisa debat sama tuan ulama sampai subuh. Itu semangat, kan? Orang-orang menepuk meja sambil tertawa terbahak-bahak. Ada yang nyeletuk, betul tuh, Abu Nawas kalau nggak ngerokok, nggak lucu. Ulama salafi makin merah wajahnya. Ia berdiri, menunjuk-nunjuk Abu Nawas dengan gusar. Ulama, Abu Nawas, rokokmu itu membuat malaikat menjauh. Malaikat tidak suka bau mulut yang busuk. Abu Nawas, oh begitu? Kalau begitu pete dan jengkol juga haram dong, tuan ulama.
Karena baunya jauh lebih ganas daripada rokok. Bahkan jin saja kabur kalau mencium jengkol. Semua orang langsung, sambil ketawa. Ulama mulai kehilangan kesabaran. Mukanya merah kayak tomat dijemur. Ulama, pokoknya, Abu Nawas, rokok itu haram. Haram. Abu Nawas berdiri, tangannya di dada, gaya serius. Wahai tuan ulama, menurut saya, rokok ini halal bagi yang suka, haram bagi yang benci. Tapi yang paling bahaya bukan rokoknya, melainkan debat soal rokok. Buktinya, sebelum saya ngerokok, suasana warung damai. Begitu kita debat, semua orang ribut. Jadi yang haram sebenarnya adalah ulama yang marah-marah di warung kopi. Warung langsung pecah total. Ada yang sampai jatuh dari kursi, ada yang nangis saking ngakaknya. Ulama Salafi tidak tahan lagi. Ia langsung keluar dari warung sambil mendengus. Abu Nawas kembali duduk, menyeruput tehnya, lalu menyalakan rokok baru sambil berkata, rokok ini lebih sakti daripada pedang. Bisa bikin ulama kalah perang tanpa setetes darah. Dan semua orang kembali tertawa. Hingga sore itu Baghdad terasa seperti pesta komedi gratis. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali nongkrong di warung kopi. Kali ini ia duduk di bangku kayu yang agak miring. Seperti hatinya yang sedang galau karena rokoknya tinggal sebatang. Tapi, walaupun rokoknya sebatang, semangatnya tetap sekarung. Abu Nawas meniup asap pelan-pelan. Lalu tersenyum seolah-olah ia baru saja menemukan rahasia besar tentang kehidupan. Orang-orang di warung sudah heboh membicarakan kejadian kemarin, saat Abu Nawas berdebat dengan ulama Salafi soal hukum rokok. Ada yang bilang Abu Nawas pintar, ada yang bilang ulama itu kalah telak, ada juga yang bilang, yang penting jangan sampai besok mereka debat lagi, bisa bubar warung ini. Tapi baru saja kalimat itu keluar, pintu warung krek, terbuka, dan, betul saja, ulama Salafi itu masuk lagi. Ia melangkah dengan penuh wibawa, jubahnya berkibar seperti spanduk iklan mie instan tertiup angin. Matanya langsung tertuju pada Abu Nawas yang masih setia dengan rokoknya. Wajah ulama itu berubah masam, seolah baru saja menggigit cabai rawit. Ulama, Abu Nawas, kau masih saja merokok? Apakah kemarin aku belum cukup menjelaskan bahwa rokok itu haram? Abu Nawas, sambil nyengir, pura-pura kaget. Wahai tuan ulama, bukankah kemarin kita sudah sepakat? Rokok ini halal untuk yang suka, haram untuk yang benci. Jadi, untuk saya tetap halal. Pengunjung warung langsung terkekeh. Ulama itu menghela napas panjang, mencoba menahan emosi. Ulama, Abu Nawas, dengarkan baik-baik. Rokok itu tabzir, memboroskan harta. Allah tidak suka pada orang-orang yang boros. Kau habiskan uangmu hanya untuk membakar daun kering. Itu sama saja membakar rezeki yang Allah berikan. Abu Nawas menatap rokoknya, lalu menatap ulama dengan wajah serius. Ia menghisap dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke udara. Setelah itu ia berkata pelan, jadi rokok ini boros, ya? Ulama, tentu saja. Abu Nawas, kalau begitu, orang kaya yang beli kuda 10 ekor juga haram, ya? Karena menurut saya, 1 kuda sudah cukup buat transportasi. 10 kuda? Itu tabzir. Orang-orang di warung langsung meledak tawa. Ada yang nyeletuk, betul juga tuh. 1 kuda aja susah ngurusnya, apalagi 10. Ulama, itu berbeda. Abu Nawas, kuda ada manfaatnya. Bisa dipakai perang, bisa dipakai angkut barang. Abu Nawas, loh, rokok juga ada manfaatnya. Kalau saya tidak merokok, kepala saya pusing. Kalau sudah merokok, saya bisa berpikir jernih, dan bahkan bisa mengalahkan ulama dalam debat. Itu manfaat besar, bukan? Semua orang terbahak lagi. Ulama itu makin merah mukanya, seperti kepiting rebus. Ulama, tetap saja, Abu Nawas, rokokmu itu hanya menghabiskan uang. Kau beli, lalu kau bakar. Apa itu bukan pemborosan? Abu Nawas, sambil pura-pura bingung. Oh, jadi semua yang dibakar itu haram, ya? Kalau begitu, bakar sate haram, bakar ikan haram, bakar kemenyan haram. Waduh, bahaya sekali dunia ini. 1 warung hampir roboh karena tawa. Ada yang sampai nangis saking ngakaknya. Ulama, Abu Nawas, jangan asal memelintir perkataan. Rokok jelas berbeda. Ia membakar uangmu tanpa menghasilkan apa-apa.
Abu Nawas. Oh tidak, wahai Tuan Ulama. Justru dengan rokok ini, banyak orang hidup. Ada petani tembakau yang bisa menyekolahkan anaknya. Ada buruh pabrik rokok yang bisa makan nasi tiap hari. Ada sopir truk yang bisa bekerja mengangkutnya. Kalau saya tidak beli rokok, mereka semua jadi pengangguran. Jadi saya tanya, siapa yang lebih boros? Saya yang beli rokok, atau Tuan Ulama yang melarangnya? Pengunjung warung langsung berdiri sambil tepuk tangan. Suasana makin heboh. Ulama itu hampir tak bisa berkata-kata. Ulama. Itu bukan maksudku. Abu Nawas menepuk dada, sok bijak. Tenang saja, wahai Tuan Ulama. Kalau saya beli rokok, saya bukan hanya membakar tembakau. Saya juga sedang membakar masalah ekonomi orang banyak. Jadi sebenarnya saya ini dermawan. Saya merokok bukan untuk diri saya, tapi untuk bangsa dan negara. Orang-orang di warung langsung terpingkal-pingkal. Ada yang sampai berkata, Abu Nawas pahlawan devisa rokok. Ulama Salafi hanya bisa menghela napas. Matanya melotot tapi lidahnya keluh. Abu Nawas tersenyum, lalu menambahkan, lagi pula, Tuan Ulama, kalau saya tidak boros rokok, mungkin saya akan boros makan. Kalau saya makan banyak, perut saya buncit. Kalau buncit, saya malah salat. Jadi, mana yang lebih berbahaya? Rokok yang kecil ini, atau perut buncit yang menghalangi ibadah? Pengunjung warung langsung terbahak lagi. Suasana makin panas tapi penuh gelak tawa. Ulama akhirnya berdiri, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ulama, Abu Nawas, kau ini benar-benar membuatku pusing. Demi Allah, suatu hari kau akan kehabisan alasan. Abu Nawas, sambil menghisap rokok dengan tenang. Tenang saja, wahai Tuan Ulama. Kalau alasan saya habis, saya tinggal beli sebungkus lagi di warung sebelah. Warung kembali pecah. Semua pengunjung tertawa terbahak-bahak sampai hampir ambruk. Sementara ulama Salafi pergi dengan wajah merah padam, Abu Nawas kembali duduk tenang, menyeruput teh, dan berbisik pelan. Ternyata rokok ini bukan boros. Rokok ini investasi. Investasi untuk bahan debat besok sore. Dan semua orang di warung makin ngakak. Sampai-sampai ada yang bilang, besok jangan-jangan ulama itu datang lagi. Keesokan harinya, warung kopi Baghdad kembali ramai. Seperti biasa, Abu Nawas duduk di kursi pojok sambil menyalakan rokok. Ia meniup asap pelan-pelan. Kali ini membentuk huruf S besar. Katanya itu singkatan dari sehat. Orang-orang tertawa geli, karena semua tahu rokok biasanya bikin batuk, bukan bikin sehat. Di tengah suasana riuh itu, pintu warung kembali terbuka. Krek! Masuklah ulama Salafi yang kemarin sudah berdebat 2 kali dengan Abu Nawas. Mukanya kali ini lebih serius dari biasanya, seolah-olah ia baru saja disiram kopi pahit. Begitu melihat Abu Nawas dengan rokok di tangan, ia langsung menghela napas panjang. Ulama, Abu Nawas, kau ini tidak kapok juga? Rokok itu jelas bikin sakit. Haram hukumnya. Abu Nawas menoleh sambil tersenyum santai. Wahai Tuan Ulama, kalau begitu, kenapa rumah sakit tidak penuh dengan perokok saja? Nyatanya, yang sakit di rumah sakit ada yang bukan perokok. Bahkan ada yang sakit gara-gara kebanyakan makan bakso. Orang-orang di warung langsung cekikikan. Ulama, jangan membandingkan sembarangan. Rokok itu jelas mengandung racun. Ada nikotin, ada tar, semua berbahaya. Abu Nawas. Oh, begitu ya? Kalau begitu, gula juga haram dong. Karena banyak orang kena diabetes gara-gara gula. Bahkan ada orang yang lebih cepat mati karena gula ketimbang karena rokok. Jadi, mana yang lebih berbahaya? Rokok atau gula? Pengunjung warung langsung ribut. Ada yang nyeletuk, betul juga tuh. Kakek saya meninggal gara-gara diabetes, padahal nggak ngerokok. Ulama mulai gelisah. Ia menepuk meja. Ulama, Abu Nawas, rokok itu membuat paru-paru hitam, jantung rusak, mulut bau. Bagaimana kau bisa bilang itu tidak berbahaya? Abu Nawas mengangkat alis, lalu tersenyum lebar. Wahai Tuan Ulama, jangan salah. Paru-paru hitam itu tanda kuat. Sama seperti prajurit yang wajahnya gosong karena matahari. Itu bukti perjuangan. Paru-paru saya gosong karena berjuang melawan asap setiap hari. Itu bukan penyakit. Itu medali kehormatan. Satu warung langsung terbahak.
Ada yang sampai hampir tumpah kopinya ke baju temannya. Ulama. Bukan begitu. Abu Nawas. Rokok membuat umurmu pendek. Kau mau cepat mati. Abu Nawas. Sambil nyengir. Cepat mati itu bukan urusan rokok, Tuan Ulama. Ada orang mati kejatuhan kelapa. Ada orang mati jatuh dari kasur. Bahkan ada orang mati karena istrinya ngomel kebanyakan. Jadi, apakah semua itu haram juga? Warung langsung pecah. Ada bapak-bapak nyeletuk. Waduh, kalau ngomel istri haram, kita semua masuk surga dong. Semua orang tertawa keras. Ulama. Abu Nawas. Jangan bercanda dengan perkara agama. Rokok itu membunuh pelan-pelan. Abu Nawas. Kalau begitu, menikah juga berbahaya, Tuan Ulama. Karena menikah membuat suami mati pelan-pelan. Pertama mati gaya, lalu mati kutu, terakhir mati lampu. Pengunjung warung terbahak sampai tepuk-tepuk meja. Ulama menahan napas. Wajahnya merah padam. Ulama. Astagfirullah. Kau ini sungguh-sungguh menjengkelkan. Rokok itu jelas musuh kesehatanmu. Haram. Abu Nawas. Kalau begitu, marah juga haram dong. Karena marah bisa bikin darah tinggi. Tuan Ulama sekarang marah-marah pada saya. Itu lebih berbahaya dari rokok. Kalau Tuan Ulama terus marah, nanti kena stroke. Jadi sebenarnya siapa yang lebih berbahaya? Saya yang merokok, atau Tuan Ulama yang marah? Warung langsung gaduh. Semua orang ketawa ngakak sambil menepuk-nepuk punggung teman di sebelahnya. Ulama menutup mata, mencoba mengendalikan amarahnya. Tapi Abu Nawas tidak berhenti. Ia menambahkan, lagi pula, kalau umur ditentukan oleh rokok, saya sudah mati sejak kemarin. Nyatanya, saya masih hidup, masih bisa debat dengan Tuan Ulama. Jadi, mungkin rokok ini bukan memperpendek umur, tapi justru memperpanjang obrolan. Pengunjung warung langsung meledak tertawa lagi. Ada yang sampai jatuh dari kursinya. Ulama. Abu Nawas. Kau ini benar-benar mempermainkan logika. Kalau begitu, menurutmu rokok halal? Abu Nawas. Menurut saya, rokok ini seperti cinta, Tuan Ulama. Kalau berlebihan bisa sakit. Kalau secukupnya bisa bahagia. Jadi halal bagi yang bahagia, haram bagi yang sengsara. Tapi yang pasti, debat soal rokok lebih berbahaya dari rokoknya sendiri. Karena lihatlah, baru beberapa menit kita debat, wajah Tuan Ulama sudah lebih merah dari bara rokok saya. Warung langsung bergemuruh dengan tawa. Ulama Salafi akhirnya berdiri, jubahnya berkibar, lalu keluar dengan langkah cepat sambil bergumam kesal. Sementara itu, Abu Nawas hanya menghela napas panjang, menyalakan rokok baru, lalu berkata pelan sambil menatap asap yang melayang. Ternyata rokok ini bukan bikin sakit. Yang bikin sakit itu kalau dilarang merokok di warung kopi. Semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Warung kopi Baghdad makin hari makin ramai. Sejak Abu Nawas debat dengan ulama Salafi soal rokok, orang-orang datang bukan cuma buat ngopi, tapi juga buat nonton pertunjukan gratis. Mereka duduk rapat-rapat, siap ketawa setiap kali Abu Nawas dan ulama Salafi saling lempar argumen. Hari itu, Abu Nawas sedang santai. Ia menyalakan rokok, meniup asap ke atas, lalu iseng membentuk lingkaran. Orang-orang tepuk tangan seakan sedang melihat atraksi sulap. Hidup Abu Nawas, teriak salah satu pemuda. Tak lama kemudian, pintu warung terbuka. Krek! Masuklah ulama Salafi dengan wajah lebih tegang dari biasanya. Dari jauh sudah kedengaran suaranya. Abu Nawas, kali ini aku bawa dalil kuat. Rokok itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Haram. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu pura-pura batuk kecil. Wahai Tuan Ulama, saya setuju kalau rokok bisa bikin batuk. Tapi jangan bilang rokok tidak ada manfaatnya. Justru banyak manfaatnya, asal pandai melihat. Orang-orang bersorak, menunggu apa yang akan keluar dari mulut Abu Nawas kali ini. Ulama, manfaat dari mana? Abu Nawas? Asapnya saja merusak udara. Mengganggu orang di sekelilingmu. Itu bukan manfaat, itu mudarat. Abu Nawas. Tapi jangan salah. Asap rokok bisa mengusir nyamuk. Coba bayangkan, kalau malam-malam saya merokok di rumah, nyamuk-nyamuk langsung kabur. Jadi, rokok ini sebenarnya penyelamat dari penyakit malaria. Apa itu bukan manfaat? Satu warung langsung tertawa terbahak. Ada yang nyeletuk. Betul juga,
Abu, saya tiap merokok, nyamuk-nyamuk di kamar langsung minggat. Ulama, itu alasan konyol. Ada obat nyamuk, ada kipas angin, tidak perlu rokok. Abu Nawas, betul, Tuan Ulama. Tapi coba lihat, kalau kita beli obat nyamuk, habis sekeping, habis kotak. Sedangkan kalau beli rokok, bisa 2 fungsi. Nyamuk kabur, kepala juga tenang. Hemat biaya, hemat pikiran. Itu baru namanya manfaat ganda. Pengunjung warung terbahak lagi. Ulama, Abu Nawas, itu alasan orang malas. Rokok tetap haram. Apa manfaat lain selain bikin asap? Abu Nawas tersenyum licik. Ia mengangkat rokoknya tinggi-tinggi, lalu berkata lantang, rokok juga bermanfaat untuk ekonomi, Tuan Ulama. Tanpa rokok, petani tembakau tidak punya pekerjaan. Tukang linting, tukang jualan, semua kehilangan penghasilan. Jadi, setiap kali saya beli rokok, saya sebenarnya sedang beramal. Itu amal jariah, karena uang saya membuat orang lain bisa makan. Warung kopi langsung meledak tawa. Ada yang nyeletuk, waduh, kalau gitu Abu Nawas bukan perokok, tapi dermawan. Ulama terdiam sebentar, lalu berkata, Abu Nawas, jangan memutarbalikkan fakta. Itu alasan duniawi. Kita bicara hukum agama. Rokok tidak disebut dalam Quran, tidak disebut dalam hadits. Jadi, hukumnya jelas haram karena mudaratnya lebih banyak. Abu Nawas, kalau begitu, Tuan Ulama, sandal juga tidak disebut dalam Quran. Tapi sandal kita pakai setiap hari. Apakah sandal haram juga? Semua orang langsung tertawa ngakak. Ulama mulai gelisah, wajahnya memerah. Ulama, bukan begitu maksudku. Kita harus pakai kias. Rokok dikiaskan dengan racun, karena sama-sama membahayakan. Abu Nawas, kalau begitu, kopi juga harus haram dong. Karena kalau kebanyakan minum kopi bisa bikin jantung berdebar, kepala pusing, bahkan susah tidur. Tapi nyatanya, kita semua di sini minum kopi tiap hari. Jadi, apa kopi juga racun? Pengunjung warung langsung bersorak. Hidup kopi! Hidup rokok! Ulama menepuk jidat, merasa terjebak. Abu Nawas melanjutkan dengan gaya sok bijak. Rokok juga bermanfaat untuk persahabatan. Lihatlah, tanpa rokok, kita tidak akan duduk bersama di warung ini, tidak akan tertawa bersama. Jadi, rokok menyatukan umat. Bukankah itu manfaat besar? Tawa makin pecah. Ada yang sampai semprotkan kopi dari mulutnya karena nggak kuat nahan geli. Ulama, astagfirullah, Abu Nawas, kau benar-benar pandai membolak-balik kata. Padahal jelas, dokter-dokter mengatakan rokok berbahaya. Abu Nawas, wahai Tuan Ulama, dokter juga kadang salah. Dulu dokter bilang makan telur banyak itu bahaya. Sekarang dokter bilang makan telur bagus untuk otak. Besok mungkin dokter bilang merokok bagus untuk paru-paru. Jadi, jangan cepat percaya, Tuan Ulama. Ilmu manusia itu berubah-ubah. Tapi ilmu saya konsisten. Rokok bikin tenang. Warung langsung meledak lagi. Orang-orang tepuk tangan. Ada yang sampai jatuh kursi karena ngakak. Ulama sudah kehabisan kata. Ia berdiri sambil menggeleng-geleng. Abu Nawas, kau benar-benar membahayakan umat dengan logika anehmu. Abu Nawas tersenyum santai, meniup asap pelan-pelan, lalu berkata, tenang saja, Tuan Ulama. Kalau memang rokok berbahaya, biarlah saya jadi peringatan hidup. Kalau saya panjang umur, itu bukti rokok bermanfaat. Kalau saya mati muda, itu bukti rokok mempercepat saya bertemu Tuhan. Jadi, apapun hasilnya, tetap manfaat, bukan? Warung langsung geger. Tawa menggema sampai keluar pintu. Ulama hanya menghela napas panjang, lalu pergi sambil menggeleng, meninggalkan Abu Nawas yang santai menikmati hisapan terakhir rokoknya. Abu Nawas menoleh ke pengunjung dan berkata pelan, lihat, kalau bukan karena rokok, kita semua tidak bisa tertawa sekeras ini. Itu manfaat yang paling nyata. Semua orang kembali tertawa, lalu bersulang dengan cangkir kopi masing-masing. Hari itu warung kopi Baghdad sudah seperti arena pertunjukan. Orang-orang bahkan datang lebih awal, hanya untuk mendapat kursi dekat meja Abu Nawas. Pedagang kaki lima sampai ikut berjualan di luar warung. Ada yang jual kacang, ada yang jual kipas, ada juga yang iseng jual rokok ketengan. Ketika Abu Nawas datang, semua orang langsung bersorak, hidup Abu Nawas, pahlawan rokok.
Abu Nawas tersenyum santai, duduk, lalu menyalakan sebatang rokok. Asapnya mengepul pelan, membentuk huruf RP. Orang-orang ngakak, karena jelas Abu sedang ingin ngomongin duit. Tak lama kemudian, krek, pintu warung terbuka. Masuklah ulama Salafi dengan langkah mantap. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya, seakan ia baru saja merencanakan strategi perang. Ia menunjuk Abu Nawas sambil berkata lantang, "Ulama, Abu Nawas, kau ini selalu memutarbalikkan dalil. Kali ini aku datang untuk membuktikan bahwa rokok tidak membawa kebaikan. Kau selalu bilang ada manfaat, tapi jelas-jelas lebih banyak mudaratnya." Abu Nawas sambil tersenyum santai, "Wahai Tuan Ulama, mungkin benar mudarat ada, tapi jangan lupa ada juga manfaat besar, terutama untuk ekonomi. Tanpa rokok, banyak orang kelaparan." Orang-orang di warung mulai bersorak. Mereka tahu, sebentar lagi akan ada atraksi logika ajaib Abu Nawas. "Ulama, ekonomi apa? Abu Nawas? Itu alasan orang malas belajar. Ekonomi tidak bisa jadi pembenaran untuk merusak kesehatan." Abu Nawas, "Oh, jangan salah, Tuan Ulama. Lihatlah petani tembakau di desa. Kalau tidak ada rokok, mereka mau jual apa? Tanaman tembakau itu bukan bisa dijadikan sayur lodeh. Kalau dimasak, rasanya pahit. Kalau dicampur sop, bikin batuk. Jadi satu-satunya jalan supaya petani bisa makan adalah menjual tembakau untuk rokok. Itu artinya, setiap kali saya membeli rokok, saya menyelamatkan keluarga petani. Bukankah itu amal?" Warung langsung meledak tertawa. Ada yang nyeletuk, "Betul juga. Abu Nawas bukan perokok, tapi dermawan nasional." "Ulama, itu alasan akal-akalan. Kalau begitu, kenapa tidak tanam sayuran saja? Petani bisa tanam cabai, bisa tanam padi." Abu Nawas, "Kalau petani tanam cabai, nanti harga cabai naik, rakyat menjerit. Kalau petani tanam padi, harga beras jatuh, rakyat juga menjerit. Lebih baik petani tanam tembakau, supaya rakyat punya alasan untuk tertawa di warung kopi. Jadi rokok ini sebenarnya obat stres rakyat kecil." Orang-orang terbahak sampai ada yang hampir keselek kacang. "Ulama, tidak bisa begitu. Abu Nawas, ekonomi tidak bisa menghalalkan sesuatu yang jelas mudarat." Abu Nawas, "Loh, tapi coba lihat pedagang kecil di jalan. Berapa banyak warung kelontong bisa hidup karena menjual rokok? Kalau rokok diharamkan, warung-warung itu bangkrut. Kalau warung bangkrut, rakyat miskin kelaparan. Jadi, siapa yang lebih kejam? Perokok seperti saya, atau larangan yang membuat rakyat lapar?" Warung makin riuh. Ada yang bersorak, "Benar juga. Kalau rokok hilang, warung saya tutup." Ulama, berusaha tenang. "Abu Nawas, kau terlalu memandang dunia. Bagaimana dengan akhirat? Apa kau mau masuk neraka gara-gara rokok?" Abu Nawas, sambil senyum lebar, "Tuan Ulama, kalau benar perokok masuk neraka, maka ekonomi neraka pasti makmur. Karena perokok banyak, jadi neraka ramai, surga sepi. Apa Tuan Ulama mau masuk surga sendirian? Nanti sepi, loh." Satu warung langsung pecah ketawa. Ada yang sampai semprotkan kopi dari hidungnya. Ulama semakin jengkel. "Abu Nawas, jangan main-main dengan neraka dan surga." Abu Nawas, "Tenang saja, Tuan Ulama. Saya hanya bercanda. Tapi serius, rokok memang punya manfaat ekonomi. Dari petani, buruh pabrik, pedagang kecil, sampai tukang ojek yang ngopi di warung, semua dapat rezeki dari rokok. Jadi, kalau rokok diharamkan, yang mati bukan hanya paru-paru, tapi juga dompet orang kecil." Warung kembali meledak. Orang-orang tepuk tangan sambil teriak, "Hidup dompet rakyat kecil." Ulama, Abu Nawas, semua itu tetap tidak bisa membenarkan keburukan rokok. Kau hanya pandai membuat orang tertawa. Abu Nawas, justru itu manfaat terbesar. Tuan Ulama, lihatlah sekeliling. Semua orang di warung ini tertawa gara-gara rokok. Kalau tertawa bisa memperpanjang umur, berarti rokok memperpanjang umur kita semua. Jadi, ekonomi jalan, hati senang, umur panjang. Lengkap sudah manfaatnya. Pengunjung warung langsung bersorak ramai. Ada yang berdiri sambil tepuk tangan keras-keras. Ulama akhirnya geleng-geleng kepala. Ia berdiri,
menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Ya Allah, sabarkan aku menghadapi orang seperti Abu Nawas ini." Abu Nawas hanya tersenyum, menghisap rokok dalam-dalam, lalu meniup asap berbentuk angka 1000. Nah, itulah manfaat terakhir, Tuan Ulama. Dari rokok, 1000 masalah bisa jadi 1 tawa. Warung pun meledak lagi dengan gelak tawa yang panjang. Warung kopi Baghdad makin hari makin mirip stadion kecil. Orang-orang datang bukan hanya buat minum kopi, tapi buat nonton laga panas antara Abu Nawas dan ulama Salafi. Ada yang bahkan rela berdiri di luar jendela demi bisa mendengar debatnya. Hari itu Abu Nawas duduk santai, menyalakan rokok. Ia menghembuskan asap ke udara lalu berkata pada pengunjung, "Kalian tahu apa itu asap rokok? Itu bukan sekadar asap, tapi jembatan persahabatan. Dengan asap ini, kita saling berbagi cerita." Orang-orang langsung tepuk tangan. Ada yang teriak, "Hidup Abu Nawas, duta rokok." Tak lama kemudian, krek, pintu warung terbuka. Ulama Salafi masuk dengan langkah cepat. Wajahnya penuh semangat seperti baru habis ikut lomba pidato. "Ulama, Abu Nawas, kali ini aku tidak akan bicara soal kesehatan atau ekonomi. Aku ingin tanya, apa hubungan rokok dengan kehidupan sosial? Bukankah rokok membuat orang berantem karena asapnya mengganggu?" Abu Nawas tersenyum santai, lalu menjawab, "Wahai Tuan Ulama, justru sebaliknya. Rokok itu alat silaturahmi. Pernahkah kau lihat orang minta rokok? Biasanya mereka langsung akrab. Kadang-kadang, gara-gara sebatang rokok, 2 orang jadi sahabat." Orang-orang di warung langsung mengangguk. Ada yang nyeletuk, "Betul, saya dulu nggak kenal sama tetangga. Begitu minta api buat nyalain rokok, sekarang malah jadi sahabat karib." Ulama, itu alasan konyol. Masa silaturahmi diukur dengan rokok? Silaturahmi bisa dengan salam, dengan senyum, dengan doa. Abu Nawas, betul, Tuan Ulama. Tapi coba bayangkan, kalau orang cuma saling salam tanpa rokok, biasanya obrolannya cepat selesai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sudah, tapi kalau ada rokok, obrolannya bisa panjang. "Boleh minta api?" "Silakan." "Kamu kerja di mana?" "Oh, sama dong." Nah, akhirnya bisa ngobrol 1 jam. Itu baru silaturahmi hakiki. Warung langsung pecah dengan tawa. "Ulama, itu hanya pertemanan sesat. Kalau begitu, apakah mencuri rokok juga silaturahmi?" Abu Nawas, sambil cengar-cengir, "Itu namanya silaturahmi kriminal, Tuan Ulama. Beda bab. Tapi jangan salah, ada juga manfaat sosial dari berbagi rokok. Bayangkan, orang kaya beli rokok 1 slop, lalu membagi-bagikan. Bukankah itu bentuk sedekah?" Pengunjung warung langsung bersorak, "Sedekah asap. Abu Nawas memang jenius." Ulama, astagfirullah, Abu Nawas. Itu bukan sedekah, itu menjerumuskan orang lain. Abu Nawas, kalau begitu, bagaimana dengan kopi? Orang yang tidak biasa minum kopi bisa sakit perut. Tapi tetap saja kopi dianggap minuman mulia di warung ini. Jadi, jangan remehkan rokok. Rokok juga punya peran sosial. Tanpa rokok, warung kopi sepi. Kalau warung sepi, orang kehilangan tempat bersosialisasi. Bukankah itu lebih berbahaya bagi masyarakat? Warung langsung riuh. Ada bapak-bapak nyeletuk, "Betul juga. Kalau nggak ada rokok, saya lebih sering di rumah, malah dimarahin istri." Semua orang tertawa keras. Ulama, Abu Nawas, kau selalu mencari celah untuk membenarkan rokok. Tapi kau lupa, asap rokok juga bisa bikin orang lain sakit. Itu merugikan sosial. Abu Nawas, justru itu sisi positifnya, Tuan Ulama. Dengan rokok, kita belajar tenggang rasa. Misalnya, ada orang batuk-batuk karena asap saya jadi tahu batasan. Itu pelajaran sosial. Tanpa rokok, saya tidak tahu orang di sebelah saya punya asma. Jadi, rokok sebenarnya guru sosial yang mengajarkan kita peduli sekitar. Pengunjung warung ngakak sampai ada yang jatuh kursinya. Ulama, Abu Nawas, kau sungguh-sungguh membolak-balik akal. Bagaimana mungkin racun jadi guru sosial? Abu Nawas, kalau begitu saya tanya, Tuan Ulama, apakah pedagang rokok di pasar itu penjahat? Tidak. Justru dia membantu orang lain mencari kebahagiaan.
Apakah orang yang berbagi korek dianggap kriminal? Tidak. Justru dia membantu orang lain menghidupkan semangat. Jadi, dalam hal sosial, rokok itu penghubung, bukan pemutus. Warung makin riuh. Orang-orang saling tos sambil ketawa. Ulama. Abu Nawas. Kau ini benar-benar keras kepala. Kalau kau terus membela rokok, aku khawatir masyarakat akan rusak. Abu Nawas. Sambil menghisap rokok dalam-dalam, lalu menghembuskan asap pelan. Justru masyarakat akan rusak kalau kita berhenti tertawa. Lihatlah, Tuan Ulama. Setiap kali kita debat, orang-orang tertawa, bersosialisasi, dan bahagia. Jadi, siapa sebenarnya yang lebih bermanfaat sosial? Rokok saya, atau kemarahan Tuan Ulama? Warung langsung pecah dengan gelak tawa. Ada yang sampai berdiri sambil tepuk-tepuk meja, tak kuat menahan geli. Ulama hanya bisa menghela napas panjang. Ia berdiri, menatap Abu Nawas dengan wajah pasrah. Ya Allah, apa ujian MU lebih berat dari ini? Katanya lirih, lalu keluar dari warung sambil geleng-geleng kepala. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata kepada pengunjung, ingatlah, rokok bukan hanya tembakau dan api. Rokok adalah undangan sosial. Kalau tidak percaya, lihat saja, gara-gara rokok, kita bisa ketawa bareng setiap hari. Dan seluruh warung pun kembali tergelak, sampai atap warung hampir bergetar karena suara tawa. Hari itu suasana warung kopi Baghdad agak berbeda. Banyak orang berdatangan sejak pagi, bahkan ada yang bawa tikar sendiri. Mereka tahu, setiap kali ulama Salafi datang, Abu Nawas pasti punya jawaban ajaib. Abu Nawas duduk di kursi favoritnya, menyalakan rokok dengan khusyuk. Ia menghembuskan asap ke udara lalu berucap, Bismillah. Orang-orang langsung tertawa. Tak lama kemudian, krek, pintu warung terbuka. Ulama Salafi masuk dengan wajah tegang, seolah baru saja keluar dari rapat darurat. Ia menatap Abu Nawas tajam. Ulama, Abu Nawas, hari ini aku tidak mau bicara soal kesehatan atau ekonomi. Aku ingin bertanya, apakah rokok bisa membuat ibadah lebih baik? Bukankah justru rokok merusak ibadah? Mulut bau, wudu batal, hati gelisah. Abu Nawas tersenyum tenang, lalu mengangkat rokoknya tinggi-tinggi seperti sedang memamerkan tasbih emas. Abu Nawas, wahai Tuan Ulama, justru rokok ini bisa mendukung ibadah. Contohnya begini, orang habis sholat subuh biasanya mengantuk. Kalau merokok, kantuknya hilang. Jadi bisa zikir lebih lama. Bukankah itu mendukung ibadah? Warung langsung riuh. Ada yang nyeletuk. Betul. Kalau nggak ngerokok habis subuh, saya pasti ketiduran lagi. Ulama, itu alasan bodoh. Rokok tidak bisa jadi pengganti zikir. Ngantuk bisa diatasi dengan wudu, dengan baca Quran. Abu Nawas, betul juga, Tuan Ulama. Tapi wudu butuh air. Kalau di gurun, air susah. Sedangkan rokok selalu bisa dinyalakan. Jadi lebih praktis untuk melawan kantuk. Warung meledak ketawa. Ulama, Abu Nawas, kau ini mempermainkan ibadah. Mulut orang merokok bau. Kalau sholat, orang di sebelah bisa terganggu. Abu Nawas, tapi jangan lupa, Tuan Ulama, bau rokok itu menguji kesabaran. Kalau kita bisa sabar dengan bau rokok orang lain, berarti pahala kita bertambah. Jadi sebenarnya, perokok itu membantu orang lain naik level kesabaran. Bukankah itu ibadah juga? Pengunjung warung langsung terbahak. Ada yang teriak, benar, saya sabar banget kalau duduk sebelah Abu Ulama. Astagfirullah. Abu Nawas, kau sengaja mencari celah. Solat itu harus khusyuk. Bagaimana mungkin khusyuk kalau bau asap rokok menyengat? Abu Nawas, wahai Tuan Ulama, kalau begitu bagaimana dengan orang yang kentut di syaf solat? Itu lebih mengganggu dari bau rokok. Tapi tidak ada yang bilang kentut haram. Jadi kenapa rokok dilarang, sementara kentut dibiarkan? Warung langsung meledak sampai ada yang jatuh dari kursinya. Ulama, semakin jengkel. Itu tidak bisa dibandingkan. Abu Nawas, rokok membahayakan tubuh. Itu jelas-jelas maksiat. Abu Nawas, kalau begitu, makan daging kambing berlebihan juga maksiat dong. Karena bisa bikin kolesterol, bikin stroke. Tapi tetap saja orang makan kambing pas Idul Adha. Jadi sebenarnya, yang penting bukan rokoknya, tapi niatnya. Kalau niat merokok untuk tenang agar ibadah lebih khusyuk,
Bukankah itu baik? Orang-orang ngakak. Ada yang sampai tepuk-tepuk meja sambil bilang, Masya Allah, logikanya muter. Ulama. Abu Nawas. Kau ini benar-benar suka membolak-balik dalil. Bagaimana bisa rokok dianggap ibadah? Abu Nawas. Sambil tersenyum licik. Kalau kita beli rokok, uangnya dipakai pedagang untuk makan. Dengan makanan itu, mereka kuat bekerja. Dengan kerja, mereka bisa menafkahi keluarga. Dengan nafkah itu, anak-anak bisa belajar agama. Nah, berarti rokok ikut menyumbang dalam pendidikan agama. Apa itu bukan pahala jariah? Warung langsung bersorak ramai. Ada yang sampai semprot kopi ke temannya saking ngakaknya. Ulama. Abu Nawas. Logikamu membuat orang sesat. Abu Nawas. Tenang saja, Tuan Ulama. Justru debat ini membuat kita semua tertawa. Tertawa membuat hati senang. Kalau hati senang, solat lebih khusyuk. Jadi, lagi-lagi rokok memberi manfaat ibadah, meski tidak langsung. Warung pecah lagi dengan tawa. Ulama akhirnya berdiri, wajahnya merah padam. Ya Allah, lindungilah umat dari logika Abu Nawas ini, katanya sambil keluar dari warung dengan langkah cepat. Abu Nawas mengisap rokok dalam-dalam, lalu menoleh ke pengunjung. Lihatlah, teman-teman. Rokok mungkin tidak membuatmu masuk surga, tapi setidaknya membuatmu tidak tidur saat khutbah Jumat. Dan semua orang pun terbahak sampai air mata keluar. Pagi itu, Baghdad cerah. Burung-burung beterbangan, pedagang berteriak, dan di warung kopi, Abu Nawas duduk dengan santai sambil meniup asap rokok membentuk lingkaran. Orang-orang berkumpul, karena kabar beredar, ulama salafi akan datang lagi, dan kali ini topiknya lebih tinggi. Benar saja, tak lama kemudian ulama itu masuk dengan wajah serius. Ia langsung duduk tanpa pesan kopi, lalu berkata, Ulama, Abu Nawas, aku sudah meneliti argumenmu tentang rokok. Tapi sekarang aku ingin bertanya lebih dalam. Bagaimana dengan malaikat? Bukankah malaikat mencatat setiap amal kita? Apakah kau tidak takut malaikat pencatat amal jengkel karena asap rokokmu? Warung langsung hening. Semua orang menahan tawa, menunggu jawaban Abu Nawas. Abu Nawas mengisap rokok dalam-dalam, lalu tersenyum nakal. Abu Nawas, wahai Tuan Ulama, justru malaikat senang dengan perokok. Kau tahu kenapa? Ulama, penasaran tapi curiga. Kenapa bisa begitu? Abu Nawas, karena dengan asap rokok, tulisan mereka jadi ada efek dramatis. Bayangkan malaikat mencatat, lalu asap mengepul. Seperti panggung sandiwara, lebih megah. Warung langsung pecah tawa. Ada yang teriak, Masya Allah, jadi malaikat pakai efek spesial. Ulama, itu omong kosong. Abu Nawas, malaikat makhluk suci. Mereka tidak suka dengan hal-hal kotor seperti asap rokok. Abu Nawas. Jangan salah, Tuan Ulama. Asap rokok itu naik ke langit. Bukankah doa juga naik ke langit? Jadi bisa jadi asap rokok ini sekalian memberi tanda alamat, supaya doa kita tidak nyasar. Asap jadi penunjuk arah doa. Orang-orang ngakak sambil tepuk meja. Ulama. Melotot. Ini benar-benar menyesatkan. Asap rokok tidak sama dengan doa. Abu Nawas. Baiklah, kalau begitu saya tanya. Malaikat Rakib dan Atid selalu duduk di kanan dan kiri, bukan? Ulama. Ya, benar. Abu Nawas. Kalau begitu, perokok justru membantu malaikat supaya tidak mengantuk. Mereka akan duduk terus-menerus, mencatat amal kita. Kalau tidak ada hiburan, bisa bosan. Nah, asap rokok ini seperti kipas alami, menyegarkan wajah mereka. Jadi malaikat tetap semangat mencatat. Warung pun meledak. Ada yang hampir jatuh dari kursinya saking ngakak. Ulama. Abu Nawas. Itu melecehkan malaikat. Malaikat tidak butuh kipas dari asapmu. Abu Nawas. Betul, betul. Tapi coba pikir lagi. Kalau seorang perokok niatnya baik, misalnya dia merokok supaya bisa fokus membaca Quran, malaikat mencatat niat baiknya. Jadi rokok bukan hanya asap, tapi jalan untuk menambah catatan amal. Bukankah yang dinilai itu niat? Ulama menepuk jidatnya. Ya Allah, logika ini bisa bikin orang bingung. Tapi Abu Nawas belum selesai. Abu Nawas. Dan satu lagi, Tuan Ulama. Malaikat maut juga butuh tanda ketika menjemput manusia. Nah,
Kalau orang merokok, asapnya jadi penanda lokasi. Jadi malaikat tidak perlu tersesat mencari alamat. Warung langsung pecah jadi lautan tawa. Ada yang sampai semprot kopi ke temannya. Ulama sudah frustasi. Abu Nawas, apa kau ingin mengatakan bahwa rokok mempermudah tugas malaikat maut? Itu mengerikan. Abu Nawas, loh, justru itu memudahkan amal. Bayangkan kalau malaikat bingung mencari orang. Bisa telat menjemput. Tapi dengan asap, langsung terlihat, oh, itu dia yang merokok di pojokan. Jadi prosesnya efisien. Warung kembali terbahak. Ulama, cukup. Abu Nawas, kau benar-benar keterlaluan. Malaikat tidak butuh asapmu, tidak butuh tanda, tidak butuh kipas. Abu Nawas, sambil tersenyum santai. Baiklah, kalau begitu kita sepakat saja. Rokok tidak menambah pahala, tidak juga mengurangi, tapi minimal membuat perdebatan jadi ramai. Dan siapa tahu, malaikat mencatat tawa kita sebagai sedekah kebahagiaan. Orang-orang pun bersorak. Setuju. Tertawa itu sehat. Lebih sehat dari larangan panjang. Ulama Salafi akhirnya berdiri dengan wajah merah padam. Aku menyerah. Kalau aku teruskan debat ini, mungkin malaikat mencatat dosaku karena marah-marah. Ia pun pergi. Sementara Abu Nawas santai menghisap rokoknya lagi. Sambil menghembuskan asap berbentuk cincin, ia berkata, lihatlah, saudara-saudaraku, bahkan malaikat pun mungkin tersenyum melihat kita tertawa bersama. Dan seluruh warung kembali bergemuruh dengan tawa. Hari itu warung kopi Baghdad penuh sesak. Semua orang sudah tahu, ini hari terakhir ulama Salafi menantang Abu Nawas dalam perdebatan panjang soal rokok. Ada yang bahkan bawa kursi dari rumah, takut kehabisan tempat duduk. Abu Nawas duduk di kursi pojok, seperti biasa, dengan rokok di tangan. Ia meniup asap perlahan hingga membentuk tulisan samar, sabar. Orang-orang terbahak, mengira Abu Nawas sudah berlatih sulap dengan asap. Tak lama, ulama Salafi masuk. Kali ini wajahnya bukan marah, tapi lelah. Mungkin karena 9 kali kalah debat. Ia duduk berat, lalu berkata, ulama, Abu Nawas, aku sudah pusing 7 keliling. Kau selalu punya alasan, meski aneh-aneh, untuk membela rokok. Aku tidak mau debat lagi. Hari ini, aku hanya ingin kesimpulan darimu. Singkat, jelas, tegas, rokok halal atau haram? Warung langsung hening. Semua orang menahan napas. Bahkan pedagang roti di luar berhenti teriak. Semua mata tertuju ke Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum, mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke atas. Abu Nawas, baiklah, wahai tuan ulama, aku akan beri jawaban yang bijak. Rokok itu halal sekaligus haram. Warung mendadak gaduh. Orang-orang bingung. Ada yang garuk-garuk kepala, ada yang ketawa, ada yang malah nambah kopi. Ulama melotot. Apa maksudmu? Jangan main-main. Bagaimana mungkin sesuatu bisa halal sekaligus haram? Abu Nawas, begini. Rokok itu halal bagi yang bisa menikmatinya dengan bijak, tapi haram bagi yang membuatnya sakit sendiri. Sama seperti makan cabai. Bagi yang tahan pedas, cabai nikmat. Tapi bagi yang sakit perut, cabai bencana. Jadi hukum rokok itu tergantung perut, bukan kitab. Warung langsung meledak dengan tawa. Ada yang nyeletuk, hidup perut jadi mufti baru. Ulama, Abu Nawas, kau benar-benar membuat fatwa paling aneh di dunia. Abu Nawas, tidak aneh, tuan ulama. Justru sederhana. Kalau orang merokok sambil kerja keras, rokok jadi teman. Kalau orang merokok sambil malas-malasan, rokok jadi musuh. Jadi yang penting bukan rokoknya, tapi manusianya. Dengan kata lain, rokok halal kalau isinya tembakau, haram kalau isinya hutang. Warung pecah lagi dengan tawa. Bahkan ada yang sampai jatuh dari bangku saking ngakaknya. Ulama, ya Allah, aku tidak sanggup lagi. Kau membuat seluruh Baghdad bingung. Abu Nawas lalu berdiri, menepuk pundak ulama itu sambil tersenyum. Abu Nawas, tenanglah, tuan ulama. Jangan pusing dengan rokok. Karena pada akhirnya, Allah tidak akan menanyakan berapa batang rokok yang kau hisap, tapi berapa banyak kebaikan yang kau tebarkan. Kalau rokok membuat orang tertawa, mungkin itu juga jadi amal. Warung langsung hening sejenak, lalu meledak dengan tepuk tangan dan tawa.
Ulama Salafi akhirnya menyerah. Ia berdiri, menghela napas panjang. Baiklah, Abu Nawas. Aku tidak akan debat lagi. Kau memang licin seperti belut. Rokok halal atau haram, hanya Allah yang tahu. Tapi satu hal jelas, aku harus jauh-jauh darimu kalau tidak mau pusing. Semua orang tertawa keras. Sementara Abu Nawas menyalakan rokok terakhirnya hari itu. Ia menghembuskan asap ke langit, lalu berkata lantang, "Saudara-saudaraku, ingatlah, rokok bisa habis dalam 5 menit, tapi tawa bisa bertahan seumur hidup. Jadi kalau harus memilih, pilihlah tertawa, karena tertawa tidak ada cukainya." Seluruh warung pun bergemuruh dengan tawa dan sorak-sorai. Dan begitulah, perdebatan panjang Abu Nawas dan ulama Salafi berakhir. Tidak ada yang benar-benar menang atau kalah. Yang ada hanyalah warung kopi yang selalu penuh, orang-orang yang selalu tertawa, dan Abu Nawas yang tetap setia dengan sebatang rokok di tangannya.